samar-samar. Apa mas? Kayak ada yang apa? Orang pakai jubah putih. Jadi yang menunjukkan itu yang paling tinggi, jadi jubah putih itu kan yang mimpin kodamnya jubah putih itu. Tapi samar-samar. Iya, emang kelihatan putih kan? Iya. Sinar ya? Iya, sinar. Nah, sinar kan, putih kan? Itu kan ada jubah putihnya satu. Jadi itu yang ngatur itu. Kayaknya nggak pernah nerawang itu. Iya. Sulit. Butuh fokus. Ini gelang itu kalau gaibnya mas ya. Iya. Ini kan wujud aslinya. Ya kan, kodamnya itu 7 itu muter terus di gelangnya. Terus di sini ada pagarannya putih. Ya enggak tadi kelihatan putih enggak? Ya kan kelihatan putih kan, pagarannya putih di sini. Jadi kodam itu pernah mau diambil, coba kodam diambil bisa enggak semuanya? Wah, itu. Nah, nanti kan itu. Kan ada pagarnya itu. Itu tadi. Jadi kalau ngambil kodamnya, ya kan? Itu harus tahu para guru, para kiai nama-namanya itu harus tahu ngelewatin itu. Kalau nggak tahu namanya itu ya nggak bisa diambil, jadi permanen. Gitu. Karena dipagar. Karena kalau terawang orang itu nggak bisa dilihat juga. Iya, sama-sama. Nah, kelihatan. Sekarang tak buka pagarannya. Nanti sama terawang lagi, barangkali kelihatan yang lainnya ya. Ini pagarannya tak buka dulu ya. Sekarang memang juga tak bantu ya. Bentar. Mas, udah mas, coba terawang. Kayak ada hewan. Hewan warna apa? Apa harimau? Harimau. Iya. Terus apa lagi? Yang kelihatan cuma itu. Itu di mana tempatnya? Harimau kelihatannya di posisi mana? Posisi kiri. Posisi kiri. Iya. Ini kan? Iya. Ini kan di sini kan? Iya. Nah, itu di rumah ini bukan di gelang itu. Kayak kelihatan. gimana ya? Kayak nolih gini. Iya. Gak kelihatan kan masih berat toh? Iya, nah berat. itu pun baru terbuka sementara berat mas. Buka pagarannya aja berat. Iya. Kan sementara. Malah yang kelihatan yang ada di sini. Jadi di sini tadi ini ada harimau yang di sini. Ini di depan pintu sini kan ada harimau. Iya. Ini loh mas. Kanan semen itu loh. Ini kiri semen ya, kiri semen. Yang kelihatan di situ. Iya. Ini kan. Harimau. Macan. Macan warnanya macan apa? Ya, coklat. Loreng. Ya kan, loreng kan. Kan kaiser. Masih ada tuh, kelihatan tuh. Di hati cuman masih kelihatan tuh. Iya, kelihatan. Masih ada tuh. Tapi dari tadi nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ilmu sebenarnya harus diasah tiap hari, harus dicoba-coba terus. Ya. Ilmu perguruan manapun itu baik mas. Iya, baik. Tinggal yang Tergantung gunakan orangnya, tadi gitu, kan. niat serius tidak belajarnya itu. Jadi nggak usah beda-bedakan dari perguruan manapun. Iya, kan ya ngajarin bagus juga. Perguruannya memang beda. Iya, perguruannya beda. Cuma Beda. ilmunya itu. Ilmunya juga beda-beda, tapi tujuannya kan sama, kan gitu. Misalkan Mas mau dari Surabaya kan ya ke Tuban, lewat jalur
tol atau lewat jalur biasa atau naik motor atau naik mobil, terserah kan, jalurnya kan beda-beda. Ilmu juga begitu Mas. Berarti cara pengamalannya. Iya, ya cara yang ngasih tadi kan beda-beda gitu. Dari gurunya seperti itu ya ikutin aja. Jadi ilmu itu ya udah terbukti dari para guru-guru tadi kan gitu. Cuma tinggal mencoba membuktikannya kan gitu. Jadi ilmu nggak pernah salah kan gitu. Misalkan saya udah pakai ilmu ini tapi nggak terbukti gimana? Itu yang nggak salah ilmunya. Berarti Orangnya sendiri kan gitu, kurang diasah sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan perguruan ataupun gurunya. Nggak boleh seperti itu ya Mas. Saya udah pakai ilmu ini kok gak bisa gitu, padahal ilmunya seperti itu, yang dipakai lain kok bisa kan gitu. Yang salah siapa kan gitu. Mungkin harus memperbanyak istighfar tadi kan gitu. Kalau urusan terawangan itu harus bersih kan gitu, bersih. Kadang ada orang masih datang ke sini minta belajar ilmu terawangan, tapi malah tujuannya itu aneh, ingin melihat nerawang tembok gitu loh Mas, nembus. Jadi untuk ngintip orang mandi, tujuannya malah gitu. Kan ya lucu. Itu orang, ya saya nggak mau nyebutkan nama, nanti takutnya nggak enak sama kota orang kok disebutin. Ada yang gitu, pokoknya dari pokoknya Pulau Jawa di sini lah. Ada juga yang gitu, jauh-jauh ke sini. Tujuannya malah mau ngintip orang mandi samping kosnya gitu. Gitu terus. Walah. Ya nggak bisa Mas. Karyo kalau lain loh. Kalau dari perguruan itu biasanya ada perewangannya apa enggak? Kan Perguruan apa lo Mas? ya itu Kerasakti. Kan masih apa? Bingung. Yuk, sama kan ikut udah ikut, tentunya kan tahu. Kodam apa yang ikut sampean kan tahu. Nah itu cara melihat kota menteri sendiri enggak tahu. Ya sama, niatnya terawang tadi. Terus ganti niatnya untuk melihat kodam saya sendirian gitu. Cuman pernah diisi kan? Ya. Nah iya. Terus pernah ke storm juga kan? Nah itu. Nah iya. Mas kok tahu gitu. Lucu kan. Terus man pegangan teman banyak terus akhirnya ke storm gitu kan? Iya. Ada yang lewat di sini. Nah iya. Kayak listrik gitu, gitu ya. Ya pasti Mas punya kodam sendiri. Entah apa bentuknya saya nggak mau nyebutin kan gitu. Privasi kan gitu. Saya nggak mau kok sok nerawang-nerawang kodamnya orang gitu. Nggak mau saya gitu. Udah. Saya kalau suruh nerawang nggak mau. Soalnya saya nggak bisa apa-apa kok. Mending terawang sendiri aja. Tak kasih tahu caranya. Enak kan? Iya. Jadi lebih yakin sendiri daripada ntar aku bilang kok nggak sesuai ini malah nggak enak kan. Mending tak kasih ilmunya nih terawang. Ya itu tadi fokus itu. Ngapain nggak pelit-pelit sama ilmu, ya udah kayak tadi ya udah pakai aja ilmunya. Memang simpel ilmunya itu kan ya, tapi jarang digunakan gitu. Jadi nggak perlu puasa, nggak perlu tirakat yang lain-lain memberatkan, langsung aja pakai ilmunya, langsung mohon sama Allah gitu. Yakin. Iya toh, yakin tadi kuncinya. Cuman ada unek-unek lagi kok yang belum cuman tanyakan kok. Apa? Nah, apa cara ngelihat kota sendiri fokus itu tadi. Iya toh. Ya niatkan dari terawangan tadi ilmu seman itu digunakan melihat kodam seman apa kayak gitu. Pembuktiannya kodam sampean, kodam sing aku lebokno nang ngene bocah mau di mediator. Malah enak kan pasti. Cuman opo mlebuni lho enak. Bisa kan? Oh, kayak Mediator gitu. Oh iya bisa. Bisa. Tapi kalau yang apa kayak narik yang terlalu besar itu nggak bisa. Balik pasti. Yang terlalu besar apa? Kan pernah nyoba di rumah hantu Darmo. Nah itu wah besar nggak kuat ya. Kayak apa ya? Mual gitu loh. Tak tarik itu kayak tarik-tarikan malah. Terus coba tak. Terus nariknya yang kecil-kecil biasanya yang udah masuk apa? Kalau yang mudah masuk biasanya kadang anak kecil gitu. Tuyul-tuyul gitu. Ya kan dulu kan di pondok kan banyak itu. Terus ya bisa kadang ya hewan. Terus kalau yang apa? Mediatornya siapa? Seman bisa jadi mediator tak? Nggak bisa. Pernah dicoba temanku nggak bisa masuk. Oh temennya sampean yang jadi mediator itu?
Iya. Oh gitu ya, nggak apa-apa, coba ke temen itu kodamnya sampai tarik sendiri masukkan. Masa narik kodam sendiri gak kuat ya, lucu enggak. Ya tentu bisa kodam sendiri ya kan. Pes jadi yang kerasukan nanti apa itu ya tahu kan semuanya. Kan kalau di apa kerasakti dengan ada ilmu hadiran. Iya. Ya paling itu paling. Kan kalau hadiran kan setengah sadar. Iya. Tapi bisa kan semuanya. Bisa. Terus hadiran apa itu mas? Ya itu kera itu. Yang kera itu. Hadirkan. Misalkan kalau mau apa berkelahi gitu ya. Sambung ya apa namanya sambung ya. Kalau di kerasakti apa namanya? Ya sambung, kalau bahasa perguruan kerasakti sendiri loanta. Loanta ya. Kan seminggu sekali kan pasti ya kan tuh. Tapi masih latihan. Sekarang masih libur apa nih? Ngurusin kuliah. Ngurusin kuliah ya. Akhirnya mau lanjut ke tingkat 2 merah. Ya apa tuh dilanjutin sampai merah. Ya kan? Paling ya 3 tahun. Ya 3 tahun. Iya mas. Latihannya susah. Hah? Latihannya berat. Paling apa tuh mas? Paling ya beratnya 3 tahun itu. Jalanin. Ini berat. Soalnya mau apa? Buru kerohaniannya itu. Ke merah. Aman dah, Kang. Aman gimana? Ini tadi. Kenapa? Mana? Udah mas. Udah terkunci lagi aman. Biarin ya, misalkan ada orang yang cuman datang gitu, misalkan ketemu orang, saya mau tarik kodam yang ini, biarin kasihkan aja. Yang penting barangnya jangan apa diambil kan gitu. Mau tarik kodamnya nggak apa, biarin. Terserah. Kamu gitu. ketarik gimana mas? Udah urusan saya tuh. Urusan saya itu. Mas udah tarik sama orang kan gitu. Ya udah biarin. Biarin tarik lah. Uang kodam bisa ngilang lagi ke situ, rumahnya situ. Udah tarik orang terus diambil orang, ya biarin ngambil kok. Ntar balik lagi ke situ, ngilang lagi. Kalau sih minyak gitu. Ya enggak. Nanti dengan tolong WA ulo. Apa? Sing wirid tadi nanti saya lupa Cek video ini. Oh iya. Ya. Tadi kan kalau untuk rezekian, untuk pengasihan kan, kalau pengasihan kan ya Allah ya Rahman ya Rahim 1000 kali. Kalau rezekian ya Allah ya Rozak ya Wahab 1000 kali. Tapi dawali sholawat 1000. Kalau untuk urusan lebih besar lagi, ya kan? Ya Wahab baca 18.000 kali. Ya. Bacanya tiap malam selama 1 tahun. Ya. Jadi baca ya Wahab 18.000 kali selama 1 tahun. Kok berat kan ya? Emang berat seperti itu. Rutin itu. Paling 3 jam selesai. Itu untuk mendatangkan rezeki yang besar yang tidak disangka-sangka. Insya Allah itu udah terbukti. Itu udah terbukti, kedulu-dulu yang lainnya udah pernah membuktikan itu. Dari Kalimantan, Sumatera, Jawa juga udah pernah membuktikan itu. Awalnya juga nggak percaya, sesimpel itu, gitu. Semua itu atas kehendak Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau yakin dengan itu kan. Apalagi yang tanyakan men. Nanti kalau lupa play aja videonya ya. Ntar tak masukin videonya di YouTube. Nggak apa-apa tuh. Iya kan. Udah mas, apa lagi sampaikan? Nggak apa-apa. Di rumah ini kan kalau main kan pulangnya malam lah. Kan itu kan nggak langsung tidur. Nah, kadang itu kayak ada yang ganggu. Ganggu siapa yang ganggu? Kayak iya, nunggu rumah. Rumah siapa? Jadi pagari atau rumah semen? Nggak tahu pak, di pagari apa enggak? Enggak ya, pagari semen dulu rumahnya. Kan ada ilmunya sama. Ya. Nah iya. Tapi cuma kalau yang pagar permanen itu harus selamatan dulu sama apa dikasih
paku pojok-pojokan sama tengah. 5 kan Iya. pakunya 5 terus tengah 1. Tapi kalau apa ngerasakan energi ini tuh pusatnya di gudang kan di atas gudang. Sampean diganggu. Tak kasih amalan buat sampean. Wes gak usah kasih pagaran apa-apa wis. Cuman baca ayat kursi, apa tau? Ayat kursi 313 ya. Baca selama 7 hari. 7 hari itu setengah. Tapi kalau pengen bagus, baca 40 hari. Ya, itu harus catatin nih satu ya. Terserah mau hari apa, semua hari itu bagus, ya kan? Terserah sampean. Pokoknya 40 hari. Cuman jalanin, udah ntar enak. Nunggu hasilnya gak usah ceritakan sekarang. Nanti kalau udah jalanin baru merasakan sendiri. Amalin ayat kursi, ya. Baca 313. Malamnya tuh 313 malamnya. Misalkan habis sholat isya ya, baca. Besoknya lagi sampai 40 hari. Nanti lihat hasilnya gimana nanti, bedakan. Tuh. Sama halnya Seman juga tak kasih dua-duanya Seman ya. Baca sholawat 1000 kali ya. Selama 1 tahun full. Nanti bedakan tahun ini sama tahun depan. Kehidupan Seman gimana? Ada perubahan enggak gitu. Kalau enggak ada perubahan Seman protes saya. Mas kok udah saya kemarin enggak ada perubahan, protes enggak apa-apa. Nanti kalau Seman protes lagi ya aman lagi Mas, coba lagi. Sampai kapan nih? Sampai berhasil. Ya, itu tuh. Jadi jangan takut gagal dulu, amalin dulu. Belum diamalin kok nanti kalau nggak terbukti sia-sia malah. Loh ngamalin kan harus ikhlas Mas. Iya. Gitu. Kalau nunggu ikhlas ya kelamaan. Harus diamalin dulu, ikhlas itu mengikuti. Nyoba ikhlas tapi kalau nggak dicoba amalannya ya percuma nanti. Misalkan cuman ini terbukti enggak ya? Ngamalin nanti takutnya sia-sia gitu. Ya nanti ya percuma akhirnya. Ikhlas ya cuman pokoknya jalanin amalan itu dulu. Berat ya memang berat, akan dulu ya hasilnya nanti enak di belakang gitu. Enak tuh malah tinggal wirid nggak puasa nggak lain-lain, itu ilmu wirid itu. Kadang ada yang udah dikasih amalan tapi nggak nyempelekan Mas, ada juga yang seperti itu. Nggak dilaksanakan. Memang simpel pada cuma 1 hari nggak dilaksanakan. Tapi prosesnya berkali-kali begitu. Kalau memang pengen hasil besar ya memang amalannya harus berat dulu. Berat dulu. Itu baru dasar itu Mas. Ada lagi amalan yang keras lagi. Gitu. Tapi semua amalan kuncinya itu tadi ya di sholat 1000 kali tadi itu baca. Sholawat apa terserah sampean mau sholawat yang mana. Sholawat yang pendek apa yang panjang terserah. Enaknya yang mana, seraknya yang mana. Biasanya sampean kalau baca sholat gimana? Bacanya sholawat. Saat aku kan habis maghrib itu Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi gitu. Iya. Kalau habis asar sendiri-sendiri. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Sholawat Mas itu kan sholawat Jibril. Gimana? Sholawat Jibril. Gimana? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah iladzim astagfirullah. Iya. Kalimat apa itu? Sholawat. Nah iya tasbih itu. Bacaan tasbih. Gimana Pak sholawatnya gimana? Dari pondok ini salat Fatih. Sholawat Fatih. Gimana bacaan sholawat Fatihnya Mas? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Pahalanya 10.000 kali ya? Iya. Kalau habis sholat itu saya 3 kali. Itu malah enak sih baca sampai 1000 kali, iya kan? Iya. Sholawat Fatih. Kalau di pondok itu rutinannya apa? Hari Jumat sama baca kayak hari Jumat. Toriko. Iya. Berapa kali Mas? Ya 1000 itu. 1000 ya, sama kan?
Tapi ini lakukan selama 1 tahun mas, enggak hari Jumat aja, coba melakukan sholat Fatih itu. Ya kan tinggal di apa? Tapi pas saat baca sholat Fatih jenengan kan masih nafas kan? Ya, Nah ini gunakan tahan nafas sama di sini. Nah, coba jangan mau sama yang lainnya, nggak apa-apa yang lainnya jasanya seperti itu. Baca sholat ini nih, tapi kan nggak ada kuncinya kan. Nah bedanya apa mas? Ini tak kasih kuncinya. Ya bukannya merguri bukan mas ya, cuma ngasih masukan. Kalau diterima ya dipakai, kalau nggak cocok nggak usah dipakai kan gitu. Misalkan teman baca sholawat Fatih kan tadi 1 kali cuman tahan nafas ya, kemudian baca sholawatnya, kemudian selesai keluarkan, baca 1 kali, nanti tahan nafas keluarkan, jadi 1 kali itu tahan nafas, kuat kan? Kuat. Nah ya itu. Kalau yang amalan tahan nafas ini cuma dari perguruan aja. Nah makanya itu harus 1 kali ilmu pondok sama perguruan, jadi teman bisa harus cerdas, bisa itu. Bedanya apa mas? Misalkan gini ya, kita berdoa kalau pakai nafas mas ya, misalkan wiridan pakai nafas, ya itu ke langit itu gini, dut gini ke langit, gini. Tapi kalau sama tahan nafas, serut gini cepat, jadi lebih tenang. Nah, lebih cepat iya. Jadi latihan pernafasan juga. Ya. Jadi olah nafas, olah batin gitu. Jadi 1. Nggak apa-apa gunakan itu. Sedangkan wirid 1 kali tahan nafas itu sama dengan 7 kali. Tuh. Itu mas ya. Udah mas, apa lagi mas? Ya, cukup ya. Mungkin itu saja sedulur ya, mungkin ada kata-kata kami bertiga yang kurang pas ya, kami mohon maaf. Semoga dari video ini ada manfaatnya bagi sedulur. Jika sedulur mau mengamalkan dari percakapan kami tadi, monggo, nggak apa-apa diamalkan dengan ikhlas. Ini sedulur dari Surabaya mau pulang mas ya. Iya. Nah, dari tadi jam berapa mas kesini? Jam dari jam 7 ya? Oh iya jam 7. Isa ya, jam 7 tadi nyampe sini. Sekarang jam berapa mas ini? Setengah 10 ya. Jadi udah nanti kemalaman pulang ke Surabaya. Nggak apa-apa. Oke sedulurku, mungkin itu saja dalam video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, jenengan dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Tujuan ke sini itu tahu dari mana mas? Awal mulanya itu ke sini sampean? Dari Facebook. Oh gitu, dari Facebook. Terus maharin produk apa itu mas tadi? Ini produk yang kodamnya 7. Gelang apa? Gelang Maharaja versi 2. Maharaja versi 2. Iya. Ini. Mas sudah paham apa manfaat dari gelang itu? Sudah paham ya? Jadi intinya gelang Maharaja versi 2 ini untuk pengasihan, kerezekian, sama pagar diri. Itu aja ini 3 itu. Jadi gunakan tujuan yang positif tadi ya, mas ya. Jadi nggak boleh digunakan untuk yang negatif. Tuh. Dan masnya dapat bonus minyak ini mas gitu. Ini minyak pengasihan. Jadi bisa dipakai di alis, itu untuk pengasihan umum. Bisa dioleskan di gelang, itu untuk biar powernya kuat kodamnya gitu. Dan kalau malam misalkan atau lagi ada waktu longgar, gunakan gelangnya untuk berzikir ya. Berzikirnya apa? Kalau misalkan pengasihan ya, zikirnya ya Allah ya Rahman ya Rahim, baca 1000 kali. Kemudian kalau rezeki, ya Allah ya Rozak ya Wahab, baca 1000 kali setiap malam itu. Tapi sebelum zikir itu sholawat dulu 1000 kali ya, ya mas. Kemudian zikir kedua itu nggak apa-apa. Semisal nggak sampai 1000 kali gimana? Ya kurang full powernya, jadi harus 1000 kali. Misalkan lebih nggak apa-apa, tambah bagus kan gitu.
Terus selain itu perawatan gelang ini diajak ngopi mas. Yang ngopi itu bukan gelangnya tapi kodamnya. Ya tetap dipakai aja sama yang ngopi. Nah ini tadi udah habis mas. Barangkali mau nambah lagi dah? Sudah enggak ya. Yeah. Selain itu apa lagi mas yang tanyakan yang unek-unek yang belum paham lagi apa? Insyaallah. Manfaat udah ya. Cara penggunaannya udah. Kemudian cara ngetesnya gimana mas? Saya yang tanya. Gimana cara ngetesnya itu? Gelang itu. Nah sekarang tanyakan tes untuk apa kan gitu. Iya. Ya mas. Tes untuk apa lah? Cara ngetesnya gimana? Lah cuma kalau langsung pakai aja kok. Kok langsung percaya gitu. Cara ngetesnya yang pertama paling simpel itu gimana mas? Cara merasakan ada kodamnya. Saya kan orang awam. Nah itu gimana? Coba cuman lepasin terus pegang tangan kanan. Gini mas. Ya pegang, genggam mas, gini, lurus gini ya. Ya, jangan pejamkan mata. Ya mas ya. Ini dalam hati. Ya Allah ya Rabbi, saya mohon kepadamu ingin merasakan energi dan kodam yang ada di dalam media gelang ini. Fokus ke telapak tangan kanan. Terasa gimana? Sampaikan. Kalau mau gerak ikutin gerak, nggak apa-apa. Jangan ditahan. Kenapa kok gerak ke situ mas? Pasrah sama dia? Iya mas. Hah? Aneh dah? Iya mas. Yang bener mas, jangan buat apa adanya aja gimana? Hah? Nggak tahu kira-kira sendiri ya. Gerak sendiri. Iya. Itu kodamnya memang di samping kanan sampai di belakang sampean. Di belakang sampean kodamnya itu. Makanya pakainya di tangan kanan ya. Iya. Terus pakai lagi. Kerasa gimana megang? Saat megang kerasa gimana? Ono magnet ya mas. Nyet gitu. Coba tak tahan. Iya. Tak bisa. Benar-benar gini. Tak gini lagi. Oh gitu. Kan? Pasrah ya. Iya, Digerak gitu. Nah itu kalau merasakan gitu berarti itu ada isinya. Coba sekarang aqua pegang gini. Masa iya ndak gitu. Itu kan nggak ada isinya aqua. Coba harus pegang gitu. Gini kan. Nah, ya wis. Rasakan. Coba rasakan gimana energinya aqua. Air kan itu. Iya. Ya, biasa ya. Biasa. Ya iya. Gitu. Jadi bedanya kan gitu, ada benda, ada isinya benda. Jadi sampean kalau misalkan punya apa, ya harus rasakan sendiri, belajar dirasakan sendiri. Jangan ditanyakan ke orang dulu ya. Cara merasakan ya seperti itu tadi. Misalkan punya media apa, ini ada kodamnya ndak? Misalkan ada batu ake. Mas iki ono sintora kadang tanya kan gitu kan. Terpegang. Coba saya cek dulu Mas ono. Hawa-hawa iso. Ya caranya cuma simpel gitu aja. Kenapa Mas? Mana? Oh, punya semar mesem. Mana? Oh didudukin Mas semar mesemnya. Keris, kuningan ta? Iya. Kelihatan kuningan ya. Buka aja nggak apa-apa. Nah. Ada tutupnya. Nggak ada. Itu udah kosong, hilang tutupnya. Iya. Oh. Ini pegangannya juga hilang Mas ini. Iya, pegangnya. Semar. Ini dapat dari mana Mas? Punya bapak. Oh punya bapak. Terus dikasihkan sampean gitu. Ya enggak ya izin ke ibu. Iya, oh gitu. Ya. Ibu juga tahu kalau bapak punya semar gitu. Sudah. Oh. Suruh bawa gitu ya. Tapi kok cuma dudukin Mas? Nggak tahu kalau kamu itu. Oh, ya itu Mas gak mau nurut kodamnya.
Cuman olesin minyak ini mas, kasihan mas. Olesin minyak itu. Jangan mas, jangan didudukin. Kalau barang yang ada kodamnya itu jangan didudukin. Sama nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Kalau dibawa ke kamar mandi nggak apa-apa, asalkan nggak kena najis gitu. Coba rasakan aja mas, tes. Pegang kesemarnya pegang mas. Nah, tapi nggak usah kasih minyak dulu, udah pegang, rasakan. Iya mas. Ya kayak tadi, niat ya lurus gini tuh. Ada ndak isinya itu? Semakan mata, niat dalam hati tadi kayak tadi ya. Gimana mas? Iya. Hah? Nggak kerasa apa-apa? Ya ini enggak kerasa mas. Nggak kerasa? Berarti itu udah hilang mas. Isinya udah hilang. Jadi kodamnya itu pergi. Coba sekarang olesin minyak. Nah, tes sekarang olesin minyak. Itu kan minyak pengasihan mas. Kodamnya juga ada semarnya juga itu. Coba nanti tak suruh masuk kodamnya. Olesin minyak gak apa-apa. Pakai tangan mas. Pakai olesin seluruhnya. Nah gitu. Nah gitu, gak apa-apa wes. Olesin seluruhnya. Ya. Nanti kalau udah ada kodamnya jangan dudukin lagi mas ya. Kalau di saku sini nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kalau saku. Taruh sini mas. Mana? Nah. Coba sekarang rasakan mas. Pegang sekarang. Iya mas. Kayak tadi ya. Lihat tadi. Nah. Sama di mana? Iya, ya. Nah yuk. Fokus ke tangan ya. Ya Allah ya Rabbi, saya mohon kepadamu ingin merasakan kodam yang ada di dalam media keris ini. Merasakan kodam dan energi yang ada di dalam keris. Ya. Ikuti aja kalau mau gerak, kalau nggak gerak ya nggak usah, pasrah aja. Tangannya mau gerak kemana ya ikutin, kerasa apa ya ikutin ya. Mas tak tarik enggak apa-apa. Nggak apa-apa, ikutin tuh. Nyoba. Iya. Ikutin aja suka hati sampean. Rasanya gimana mas pegang? Panas enggak? Kayak Gernyeng-gernyeng. iya semut mas. Kesemutan tau ya? Nyetrum. Setrum ya? Kan bilang nek tak tolak enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita coba ya. Kan mau kesini langsung tak coba. Enggak, ikuti dulu, pasrah dulu. Ntar baru kalau udah nyampe baru balikin lagi apa-apa. Tadi mau kemana emang arahnya? Ke bawah. Bawah sini. Berat tau ya? Iya, tak tahu gini. Wantep gitu? Iya. Oh, berat tau ya? Dibedakan ya? Tak nyoba tak lawan. Itu tadi kodamnya tak tarik lagi ke sini, tak kembaliin. Ini berapa? Bukan tak apa? Bukan tak isi, bukan. Berarti kodam aslinya. Kodam aslinya tak tarik lagi. Tuh. Terus kodam yang ada di dalam minyak itu juga ngikut situ. Jadi dua ya. Yang mau ya semar. Tuh.
Kalau ngetes sih gimana? Ngetes untuk apa? Ya kan biasanya ada fungsinya. Nah, maunya difungsikan apa? Terus mau tes gimana? Fungsi Mbah Semar, ya. Jenengan iki pelet senyuman, dadi nggih senyum karo. Apa ada amalannya apa enggak? Loh, amalan apa ndak itu ya semen ngamal sholawat mawon. Pun mboten usah Soalnya liyan-liyan. dari perguruan ini ada amalan juga. Perguruan apa? Trisakti. Semen dari perguruan Sakti. Iya. Oh. Biru. Iya, biru. Nah ya. Terus mah dikasih amalan ta? Amalan apa? Ya sama perguruannya toh. Iya, dikasih amalan. Kan Amalan yang apa? Buku kerohanian. Oh, Ya, keren. banyak jurus-jurus kontak gitu. Jadi amalan keris itu dah yang Mas maksud. Ya beda lagi toh. Kalau amalan itu ya untuk ilmunya sendiri toh. Kalau Mas Semar ini ya amalannya ya cukup sholawat itu. Udah itu aja. Ada juga ajiannya, ajian Semar Mesem kan juga ada. Oh, iya. Niat ingsun amat ajiku Semar Mesem kan banyak gitu. Iya, banyak. Ya, tapi ya nggak mau saya sebarkan di sini, Mas. Beda lagi urusannya, bukan barang saya kan itu. Itu kan untuk apa tuh? Untuk memikat jarak jauh, kadang-kadang juga seperti itu. Ya. Ya, yang sekarang masih jalan ya dari Trisakti itu amalan. Cukup pagar batang itu. Nah, sini juga banyak apa terkabali itu. Apa? Terkabali. Apa itu? Amalan. Amalan apa? Amalan terkabali. Oh, Bali ya. Kan ya kadang ngetes juga. Ngetes gimana kalau ngetesnya? Pakai kemarahan. Jadi, Emosi terus mencelat gitu ya? Iya, diisi ke dalam apa kayak barang gitu terus kemarahan. Sama sukma berapi. Itu kalau sukma berapi itu diisi ke apa ngetes di jagung terus dikasih ke ayam. Nanti enggak dimakan sama ayam. Ya coba itu tes sendiri loh, mau ngetes seperti apa sampean? Takut mau ngetes ini. Takut apa, Wong? Pendekar kok takut? Pendal tesnya kan. Takut. Kenapa takutnya kenapa? Yang ditakutin itu apa? Kalau yang kedamnya ini gak terima gitu. Lho ndak toh, Mas Semar gak ngerasa gelut kok. Benda ya kok. Jadi cuman pernah emosi terus mentelat gitu pernah? Iya, pernah. Oh, pernah. Jadi apapun ya, nggak perguruan manapun. Kalau memang kalau nyerang emosi ya pasti terpental. Gitu. Coba gak emosi, bisa enggak? Nah iya, nggak bisa. Kuncinya kan di emosi tadi. Coba gelang ini cuman tes, gak apa-apa gelang Maharaja ya. Cuman taruh bawah terus cuman emosi serang. Cuman nanti juga mencelat. Coba gak apa-apa kalau gak pernah buktikan. Atau tes gimana sampean biasanya itu? Tes kayak tadi, cuman tesnya gimana kalau merasakan, kalau ngelihat gimana? Coba Mas, biar Mas yang ngerasain. Lepas gelangnya.
Gimana Mas? Hah? Narik. Sama kayak tadi ya? Tarik. Terus ya kesemutan ya. Kesemutan. Selain itu apa lagi Mas? Kalau dilawan itu tambah apa? Kayak lemes gitu tangan. Oh, tangan lemes ya. Iya. Sama kan Mas ya? Orang kamu juga bisa, ya kan? Ngetesnya cukup gitu. Baru kali ini. Ngerasain. Kalau semakin lihat kodamnya coba Mas terawang Mas, kodamnya apa itu? Kan ada ilmu terawangannya. Nah, itu masih belum bisa. Kenapa belum? Gitu. Kenapa? Coba sekarang diterawang nggak apa-apa. Coba gunakan baca ilmunya. Barangkali di sini berhasil. Coba. Kelihatan kodam apa? Coba ayo. Nanti tak bantu. Coba sendiri dulu. Cuma pegang, suruh megang. Nah, gunakan ilmu terawangan sampeyan untuk melihat kodamnya. Gunakan hati dan pikiran sampeyan, fokus ke gulanya tadi. Baca doanya sendiri, doanya apa.